Shalom, puji Tuhan. Kembali bersama dengan kami dalam renungan online, ibadah online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih karunia yang boleh kami nikmati hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, beberapa saat ke depan, biarlah boleh menjadi berkat yang kekal untuk setiap daripada kami yang mendengar. Karena kami percaya ketika firman itu dimeteraikan, ditabur dalam kehidupan kami, maka firman itu akan membuat kami menjadi pelaku-pelakunya, dan hidup kami akan menjadi baik karena sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita akan membahas mengenai bersaksi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita untuk bersaksi. Kita tahu bahwa bersaksi adalah bagian dari disiplin untuk berakar di dalam Kristus. Karena kita tahu seperti yang kita lihat di depan, bahwa kita harus melakukan waktu teduh dan secara vertikal kita berdoa kepada Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Secara horizontal kita bersekutu dan kita bersaksi. Pada bagian yang pertama kita membicarakan apa itu bersaksi dan mengapa kita harus bersaksi. Pada saat kali ini kita akan membahas bagaimana kita bersaksi. Karena bagaimana kita bersaksi itu juga sangat penting supaya kita mengerti. Kita tahu bahwa koin mempunyai dua sisi. Sisi yang satu lain dengan sisi yang lain. Demikian pula dengan bersaksi. Ada dua sisi untuk bersaksi. Satu, kesaksian melalui kehidupan yang kita jalani. Kedua adalah kesaksian melalui perkataan. Kadang-kadang beberapa dari saudara mungkin mengatakan, Pak, saya tidak terlalu bisa untuk bersaksi karena saya tidak pandai bicara. Saya tidak cakap untuk mengungkapkan isi hati saya. Jadi saya tidak bisa bersaksi, Pak. Tetapi bersaksi bukan hanya melalui apa yang kita katakan atau apa yang diperkatakan. Tapi bersaksi bisa melalui kehidupan kita, saudaraku. Di mana ketika orang melihat kehidupan kita, maka itu sudah bisa menjadi saksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang sangat penting untuk kita mengerti bagaimana kita bersaksi melalui kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus mempunyai kehidupan yang memiliki daya tarik yang penuh dengan integritas. Kalau kita melihat di perjanjian lama, di tokoh di Alkitab, kita akan melihat betapa Yusuf adalah sosok yang melalui kehidupannya itu bisa dijadikan saksi bahwa dia adalah betul-betul anak-anak Allah. Kita tahu pada zaman Yusuf dilahirkan, dia mempunyai 11 orang saudara, dan 11 orang saudaranya itu lain daripada Yusuf. Dikatakan Yusuf dikasihi oleh bapaknya sehingga dia diberikan jubah yang maha indah, jubah yang warna-warni, karena dia merupakan sosok yang spesial di mata bapaknya. Saya percaya itu bukan suatu hal yang kebetulan. Saya percaya itu karena Yusuf itu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Pada usia mudanya mungkin dia sudah memiliki penglihatan. Bahkan dikatakan pada mimpi-mimpinya dia bermimpi sampai 2 kali bahwa ayahnya dan ibunya dan ke-11 saudaranya itu sujud menyembah kepada dia. Padahal usianya masih sangat muda. Dan bukan kebetulan sekali bahwa Yusuf adalah anak yang berkenan di mata Yakub. Sehingga kita kalau melihat semua itu, kita mungkin bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Yusuf adalah seseorang yang spesial. Bahkan ketika dia dijahati oleh saudaranya, dia dimasukkan ke lubang sumur, bahkan dia dijual, nyaris dibunuh tapi dicegah oleh kakaknya Ruben dan dia dijual sebagai budak. Dan ketika dia dibeli oleh bosnya yang namanya Potifar, di mana dia sampai dipercaya untuk mengepalai rumahnya, semuanya dipercayakan kepada Yusuf karena Yusuf adalah sosok yang penuh dengan integritas, sosok kehidupan yang bisa dijadikan teladan, dipuji, dijadikan kesaksian. Bahkan ketika Yusuf yang masih muda 17 tahun itu jauh dari orang tua dan dia digoda oleh istri daripada bosnya, yaitu istri Potifar yang cantik sekali, diajak untuk berzina.
Padahal tidak ada orang yang tahu, Yusuf tidak mau. Bahkan kalau kita tahu pada zamannya Yusuf, pada waktu itu belum ada hukum Taurat, saudaraku. Belum ada hukum yang mengatakan berzina itu adalah berdosa. Bahkan kalau kita membayangkan dengan tidak adanya hukum, berarti berzina itu bukan sesuatu yang berdosa, saudaraku. Tetapi Yusuf karena dia adalah orang yang penuh dengan integritas, dia menolak ketika dia diajak berzina oleh istri daripada bosnya. Bahkan dia mengatakan, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan ini kepada Allahku ketika bosku sendiri sudah mempercayakan semuanya kecuali engkau istrinya, dan aku masih tetap mau berselingkuh dengan engkau. Jadi Yusuf lari keluar. Akhirnya dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ketika dia di dalam penjara pun dia menunjukkan sikap yang luar biasa. Saya juga kadang-kadang sulit untuk memahami bagaimana seorang yang hidupnya penuh dengan penderitaan tapi masih melakukan segala sesuatunya dengan sangat positif, bahkan dikatakan excellent, sehingga dia di penjara pun dia dipercaya oleh kepala penjara. Bahkan ketika dia keluar, ketika dia bisa mengartikan mimpi daripada Firaun, maka dia bisa menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Itu adalah contoh daripada sosok yang melalui kehidupannya dia menjadi saksi hidup, sehingga ketika orang melihat kehidupan jalan ceritanya, semua orang bisa tahu bahwa dia adalah betul-betul anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ketika Yusuf sudah berhasil, sudah sukses, sudah kaya, sudah sangat berpengaruh, dia hanya punya istri satu, saudaraku. Pada zamannya Yusuf, itu tidak ada hukum yang mengatakan orang hanya boleh punya satu istri. Tetapi meskipun dia sangat kaya, sangat berpengaruh dan luar biasa, tetapi dia hanya mempunyai istri satu. Itu menunjukkan bahwa kehidupan Yusuf adalah kehidupan yang penuh dengan integritas, kehidupan yang bisa dijadikan kesaksian bahwa dia adalah betul-betul anak-anak Tuhan. Demikian salah satu cara untuk bersaksi selain daripada perkataan adalah melalui kehidupan yang kita jalani. Bagaimana kehidupan saudara dan saya, supaya kehidupan kita boleh dijadikan saksi untuk yang lainnya, supaya mereka melihat Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya melalui kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Yang kedua adalah daya tarik kehidupan yang berbelas kasih. Kalau kita melihat contoh dari sosok seorang yang menunjukkan belas kasih yang luar biasa, atau yang hidupnya penuh dengan kasih, maka kita akan teringat kepada satu sosok, yaitu Madam Teresa atau Ibu Teresa, di mana dia begitu luar biasanya mendedikasikan kehidupannya ke India, ke tempat kumuh, ke orang-orang miskin, dan dia mau untuk mendedikasikan hidupnya hanya untuk menolong mereka. Sampai pada akhir hidupnya pun dia menghabiskan seluruh tenaga, seluruh waktunya hanya untuk hidup dengan belas kasihan. Jadi kalau orang ngomong mengenai Bunda Teresa, Mother Teresa, maka semua akan melihat bahwa orang ini betul-betul kehidupannya bisa menjadi kesaksian yang dicontoh oleh banyak orang. Karena Yesus Kristus datang itu untuk mengampuni. Yesus Kristus hadir di dunia, hidup menjadi anak manusia, itu untuk memberikan belas kasihannya, mengampuni. Barang siapa yang percaya kepada dia, beriman, maka dia beroleh pengampunan, penebusan dosa, bukan untuk menghukum. Jadi Tuhan ingin supaya saudara dan saya punya kehidupan yang dipenuhi oleh kasih, seperti yang dilakukan Tuhan ketika dia mau menjadi anak manusia untuk mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang percaya kepada dia, beriman, kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Demikian setelah kita memperoleh kehidupan yang kekal, kasih karunia anugerah daripada Tuhan, maka Tuhan ingin kita juga memiliki hidup yang dipenuhi oleh kasih. Tema kami pada tahun ini adalah tema hidup berakar dan berdasar di dalam kasih, bukan di dalam kebenaran. Dan saya percaya ketika hidup kita bisa dijadikan kesaksian untuk yang lainnya, ketika kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan kasih, yang berakar di dalam kasih. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi kesaksian melalui kehidupan yang kita jalani. Yang kedua adalah kesaksian melalui perkataan. Jadi kita bisa melakukan secara langsung, kita bisa melakukan secara tidak langsung. Bahkan kita bisa melakukan perkataan secara undangan. Secara langsung kita memberitakan Yesus, secara tidak langsung kita memberitakan
yang lain-lainnya sampai mereka bisa melihat bahwa Yesus adalah aktor di balik semua daripada berita keselamatan, dari kabar baik, bahkan perkataan undangan. Kita kalau melihat di Alkitab banyak ayat-ayat yang menunjukkan gaya untuk bersaksi. Kita akan membahas 6 dari gaya untuk bersaksi. Yang pertama adalah gaya tantangan, dan itu dilakukan Petrus di Kisah Rasul 2 ayat 37-40, di mana ketika mereka baru dipenuhi oleh Roh Kudus pada loteng Yerusalem, pada hari pagi hari mereka semua berbahasa yang lain, dikatakan berbahasa roh. Banyak sekali dari mereka melakukan mujizat pada saat itu, dan orang-orang semua bingung, orang-orang semua heran. Begitu luar biasa, bahkan ada yang ngomong, oh mereka mabuk anggur. Dan Petrus mengatakan, kami tidak mabuk anggur. Bahkan dia menceritakan awal dari semua yang terjadi, sampai pada akhirnya bahwa nubuatan para nabi-nabi itu digenapi oleh kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga, sampai pada pencurahan Roh Kudus. Dan dia menantang, barang siapa yang mau bertobat, mau jiwanya diselamatkan, ayo percaya kepada Yesus, beriman kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka, maka mereka akan beroleh kehidupan kekal. Itu adalah gaya bersaksi dengan menantang, saudaraku. Kalau kita lihat Rasul Paulus di Kisah Rasul 17 ayat 16-34, dia menggunakan gaya diskusi. Ketika itu Rasul Paulus berada di Athena. Kita tahu bahwa Athena adalah kota yang penuh dengan berhala, bahkan dikatakan itu adalah kota 1000 berhala. Begitu banyaknya berhala, saudaraku, sampai ada satu berhala dikatakan dibentuk satu patung, dibuat satu patung, dikatakan dewa tanpa nama, dan itu disembah, saudaraku, oleh orang-orang di Athena. Dan Rasul Paulus berdiskusi dengan orang-orang di Athena, dan mereka diberi satu pengertian dalam diskusi itu bahwa Yesus itu adalah dewa tanpa nama yang mereka sembah. Jadi Yesus adalah, dan Rasul Paulus berdiskusi dan menerangkan apa yang menjadi isi Alkitab, sehingga orang di Athena bisa mengaitkan bahwa Yesus adalah dewa tanpa nama yang mereka sembah itu. Dan itu adalah cara bagaimana dia bisa bersaksi mengenai Tuhan kita, Yesus Kristus. Kadang-kadang di dalam konteks kebudayaan yang kita hadapi, seringkali Tuhan sudah berbicara melalui budaya mereka. Bahkan kalau kita teliti, kita lihat agama-agama lain, bahkan kelenteng atau tempat mereka beribadah pun itu dibangun, dibentuk dengan susunan seperti di bait Allah. Ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Dan itu semua sudah berbicara bahwa ketika kita bisa berdiskusi untuk menjelaskan melalui perkataan kesaksian kita, maka orang tersebut bisa mengenal Yesus Kristus melalui adat budaya mereka. Dan itu adalah gaya yang dipakai oleh Rasul Paulus, yang Rasul Paulus mengatakan, apabila aku berbicara kepada orang Yunani, aku akan berbahasa seperti orang Yunani. Apabila aku berbicara dengan orang siapapun, aku akan berbahasa seperti orang. Apabila aku berbicara dengan orang yang tidak makan babi, mengatakan babi itu haram, aku juga tidak akan makan babi, karena aku tidak mau menimbulkan syak. Itu adalah gaya yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ada juga kita memakai gaya bersaksi adalah suatu kesaksian. Kesaksian dari orang yang menerima mujizat Tuhan. Seperti kita tahu di Yohanes 9 ayat 1-41, di mana ada orang buta dari lahir yang di matanya dicelikkan sehingga dia bisa melihat secara utuh. Dan orang itu bersaksi bahwa Yesuslah yang membuat dia bisa melihat kembali. Sehingga melalui kesaksian dia, banyak orang boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat Tuhan bukan hanya dinyatakan pada waktu 2000 tahun yang lalu, saudaraku, tapi sampai hari ini mujizat Tuhan masih berlaku. Dan seringkali di dalam ibadah-ibadah KKR, dalam ibadah-ibadah sehari-hari, ketika Tuhan hadir dalam ibadah tersebut, maka ada mujizat dinyatakan, ada kesembuhan, dan itu boleh dipakai menjadi kesaksian. Apabila saudara dan saya menerima mujizat dari Tuhan, kita boleh bersaksi atas mujizat yang kita terima. Demikian, itu adalah salah satu dari gaya bersaksi. Ada lagi gaya bersaksi dengan hubungan, saudaraku. Di Matius, mengenai Matius atau Sakius ya, di Lukas 5 ayat 27-29 dikatakan Sakius adalah pemungut cukai. Kita tahu bahwa pemungut cukai, seorang pemungut cukai adalah dianggap orang yang paling korupsi,
orang yang paling dibenci oleh masyarakat karena seringkali memeras duitnya masyarakat. Dan tidak ada orang yang mau kumpul dengan orang pemungut cukai karena mereka dianggap najis, dianggap kotor. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat Sakeus yang pendek yang naik ke atas pohon, dia memanggil Sakeus, bahkan mengajak Sakeus untuk duduk bersama-sama untuk makan. Dia mengatakan, mari kita makan di tempatmu. Dan itu membuat Sakeus merasa dia sangat dihargai, saudaraku. Demikian pula saudara dan saya, melalui hubungan, melalui bagaimana kita bisa menjalin persahabatan dengan orang lain. Mungkin orang itu merasa tidak ada orang yang mau menjalin persahabatan dengan dia, tapi saudara mau untuk turun, untuk bersama-sama dengan dia, untuk melakukan sebuah hubungan, dan itu bisa menjadikan gaya kesaksian. Sehingga membuat orang itu bisa percaya, dan Sakeus akhirnya percaya kepada Tuhan dan dia bertobat kepada Tuhan. Bahkan dia ngomong dia akan mengganti semua uang orang yang diperas 2 kali lipat. Dan dia akan tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan itu membuat pertobatan yang sungguh luar biasa melalui kesaksian, hubungan. Ada juga melalui undangan, saudaraku. Ketika perempuan Samaria di sumur Yakub sedang datang siang hari untuk menimba air, dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang memang sengaja menunggu dia. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Perempuan yang 5 kali gonta-ganti pasangan tapi tidak menikah. Dan dia butuh air yang hidup, dan Tuhan memberikan undangan. Maukah untuk engkau meminum air yang daripadaku? Karena ketika engkau meminum air yang daripadaku, maka engkau tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Dan perempuan itu mau percaya kepada Yesus. Bahkan dia kembali ke kotanya dan dia seorang diri memberitakan Injil. Karena undangan Tuhan, dia memberitakan Injil kepada semua orang Samaria, sehingga seluruh kota bertobat mencari Tuhan. Dan itulah gaya bersaksi dengan gaya undangan. Ada lagi, saudaraku, yang terakhir di Alkitab adalah gaya bersaksi dengan pelayanan, saudaraku. Tabita atau Dorcas yang dikenal dengan pelayanan begitu luar biasa, wanita-wanita yang selalu mengiringi pelayanan murid-murid Tuhan Yesus kemanapun mereka berada. Mereka selalu menyediakan semua kebutuhan di dalam pelayanan, sehingga mereka terkenal sekali sebagai orang yang baik hati. Dan ketika mereka meninggal dan dibangkitkan kembali, dan kisah itu menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Karena ketika mereka mendengar, oh, pelayan-pelayan Tuhan yang meninggal ternyata disembuhkan, dibangkitkan dari kematiannya karena pelayan mereka. Dan itu bisa dijadikan kesaksian dalam kehidupan seseorang. Jadi ketika kita bersaksi, ada 6 gaya bersaksi yang di Alkitab yang bisa kita contoh. Yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah kesaksian, yang keempat adalah hubungan, yang kelima adalah undangan, yang keenam adalah pelayanan. Jadi bagaimana bersaksi, saudaraku? Kalau kita melihat sebuah rantai yang sangat panjang, dikatakan datangnya seseorang kepada Kristus itu seperti untaian rantai dengan banyak mata rantai. Ada mata rantai pertama, tengah, dan akhir. Ada banyak pengaruh dan percakapan yang mendahului sebuah keputusan untuk menerima Kristus. Kalau saya disuruh memilih untuk menjadi mata rantai yang mana, saya tidak mau menjadi mata rantai yang terakhir. Saya mau menjadi mata rantai yang pertama atau mata rantai yang tengah. Sehingga apa? Saya masih bisa memberikan kesaksian untuk mata rantai berikutnya. Karena Tuhan tidak hanya memanggil saya untuk menjadi mata rantai terakhir, Dia memanggil saya untuk setia dan mengasihi semua orang, supaya melalui kehidupan saya ataupun melalui perkataan kesaksian saya, maka banyak orang boleh bertobat menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bagaimana bersaksi, saudaraku? Ada 3 langkah untuk bersaksi. Yang pertama, sangat penting sekali adalah kita doakan, saudaraku. Yang kedua, kita harus perhatikan, observe, care, melihat, mengamati, dan peduli. Yang ketiga, kita harus share dan memberitakan. Dan 3 langkah ini adalah langkah yang wajib untuk kita lakukan. Kenapa kita berdoa? Dikatakan di Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa adalah sesuatu hal yang
Saudara bisa pelajari di dalam link yang saya cantumkan, hal berdoa, di mana melalui doa kita berkomunikasi, menggunakan hak istimewa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan melalui doa kita melakukan banyak hal, sehingga doa adalah merupakan bagian yang terpenting di dalam kita bersaksi dalam kehidupan ini. Dan saya juga ingin menyatakan ketika saya pertama dipanggil oleh Tuhan 2007, saya mengalami kelahiran baru. Dan saya mempunyai satu kerinduan, saudaraku, yaitu apabila saya bisa membawa kedua orang tua saya untuk ikut bersama-sama saya mengabdi kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena saya di dalam pengetahuan saya mengenai firman Tuhan, dalam pengetahuan saya mengenai bagaimana saya bersaksi, saya tidak tahu apa-apa, saudaraku. Pada waktu itu saya seperti orang yang tidak ngerti. Saya seperti orang yang haus. Saya selalu belajar, saya mau membaca firman, saya mau mengikuti ibadah demi ibadah. Saya catat setiap khotbah yang saya dengarkan supaya saya bisa mengerti bagaimana untuk memberitakan Injil. Tetapi saya belum berani untuk memberitakan Injil kepada orang tua saya. Tetapi satu hal yang saya lakukan, saudaraku, saya berdoa untuk orang tua saya. Saya berdoa 1284 kali sampai terakhir pada akhirnya mereka berdua mau bertobat bersama-sama. Karena ketika saya menanyakan kepada mama saya, ibu saya ngomong kalau papa saya mau, saya juga ikut. Jadi kuncinya adalah di papa saya, dan saya tidak terlalu berani untuk ngomong kepada papa saya. Pertama, beliau adalah seorang yang sangat berlogika, orang yang pandai, orang yang sukses, orang yang berhasil dalam kehidupan. Sehingga ketika saya tidak bisa menjelaskan dengan logika secara baik, dengan hikmat secara baik, maka dia tidak akan percaya. Tetapi satu hal yang saya lakukan, saya berdoa, saudaraku, saya berdoa sehari minimal sekali, 2 kali, bahkan kadang-kadang 3 kali. Sampai terakhir beliau mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya bukan hanya berdoa, tetapi saya care. Saya perhatikan, saya observe, saya peduli. Dan saya juga menunjukkan bahwa kehidupan saya mengalami perubahan yang luar biasa. 180 derajat, bukan 360 derajat, saudara, tapi 180 derajat. Saya yang dulunya tidak pernah peduli, saya menjadi orang yang mulai peduli. Saya yang dulunya orang kasar menjadi lebih sopan, lebih halus, lebih memperhatikan, lebih punya kasih. Yang dulu sangat egois, lebih tidak egois. Sehingga ketika orang tua saya juga melihat perubahan dalam kehidupan saya, maka dia percaya bahwa Yesus yang saya sembah, itu Yesus yang sanggup mengubahkan, Yesus yang sanggup menyelamatkan saudara saya dan sanggup menyelamatkan orang tua saya. Sehingga pada akhirnya 2008 Desember beliau mau untuk bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu setiap ibadah saya menjemput orang tua saya dan kita beribadah. Bahkan sampai hari ini pun ibu saya juga mengikuti kami di dalam pelayanan, meskipun tidak melayani secara seperti hamba Tuhan, tapi beliau ikut mempersiapkan semua kebutuhan di dalam pelayanan. Jadi berdoa itu sesuatu yang sangat penting, dan itu adalah merupakan step pertama dari bagaimana cara proses untuk bersaksi. Kita juga harus memikirkan orang-orang dalam hidup kita yang akan kita berikan perhatian khusus dalam usaha mereka, untuk membawa mereka untuk masuk dalam proses penginjilan. Kita daftarkan nama mereka, kita buatkan satu list, bahkan kita boleh pakai list tersebut untuk doa kita, agenda doa kita seumur hidup, saudaraku. Jadi kalau dulu sebelum orang tua saya bertobat, saya menaruh orang tua saya sebagai agenda utama. Setelah itu saya menaruh saudara saya, bahkan keluarga-keluarga saya, bahkan orang-orang yang saya temuin dalam kehidupan yang saya percaya harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan, tetapi ketika mereka tidak mendengar berita itu, bagaimana mereka bisa tahu ada berita keselamatan, ada kabar baik? Ketika tidak ada orang yang memberitakan, bagaimana berita itu bisa sampai ke telinga mereka? Jadi harus ada seseorang yang mau untuk berdoa untuk mereka. Dan saya percaya bahwa ketika saya belum bertobat pun, ketika masih belum percaya pun, masih belum mengalami kelahiran baru, saya percaya ada banyak orang-orang yang berdoa untuk saya, termasuk anak istri saya, di mana 1 tahun kurang lebih sebelum saya dijamah oleh Tuhan untuk mengalami kelahiran baru, mereka hampir setiap malam
bertumpang tangan satu sama lain, bergandeng tangan, mendoakan saya. Supaya apa? Supaya Tuhan menjamah kehidupan saya, supaya saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka, dan Tuhan menjamah saya, dan saya mengalami kelahiran baru. Bukan karena kemampuan saya, tapi karena Tuhan yang memilih saya, karena kasih karunia Tuhan kepada saya, sehingga saya bisa bertobat untuk percaya kepada Dia, beriman. Dan kita juga, saudaraku, kita harus memberikan satu daftar list untuk kita catat dan kita doakan. Kita lakukan doa itu setiap hari supaya orang-orang tersebut menjadi strategi penginjilan seumur hidup kita. Di mana ketika doa itu menjadi bagian yang terpenting dari kesaksian kita, saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang memampukan mereka untuk bisa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Step yang kedua, kita harus memperhatikan, kita harus care. Kalau kita lihat bahwa ide-ide untuk memperhatikan adalah misalnya membuatkan makanan kesukaan mereka, ya, mengajak mereka ke tempat-tempat yang mereka senang, memberikan hadiah-hadiah, meminjamkan pakaian, banyak hal yang bisa kita lakukan, mengingat ulang tahun mereka, menemani berbelanja. Meskipun kita sebagai kaum pria mungkin tidak suka belanja, tapi kalau kita tahu bahwa ada orang, misalnya istri kita mau kita injili, mereka suka belanja, kita menemani belanja hanya untuk supaya senang. Setelah itu kita menjadi kesaksian dengan memberitakan kabar baik, membantu, mengunjungi, mengundang. Ini ada satu buku yang sangat baik yang ditulis oleh Gary Chapman, mengatakan mengenai 5 bahasa kasih. Saya percaya ketika kita mengetahui cara-cara ini, maka ini akan bisa menjadi strategi yang baik untuk penginjilan kita, untuk kesaksian kita menginjili. Yang pertama adalah kita memberi pujian. Kalau kita dalam keluarga, kita memberikan pujian, mungkin pujian yang kelihatannya sepele. Oh, rambutmu hari ini bagus. Oh, kamu hari ini kok cerah. Oh, kamu bagaimana? Itu saya percaya akan membuat orang itu menjadi lebih gampang untuk diinjili. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita memberikan hadiah yang kecil, yang kelihatannya tidak bermakna, tapi itu menunjukkan bahwa kita care, kita peduli kepada orang tersebut. Sehingga melalui hal-hal tersebut, maka bahasa kasih ini boleh dinyatakan, saudaraku. Kita juga menyediakan waktu yang berkualitas untuk menemani mereka, untuk menjemput mereka, untuk melakukan sesuatu bersama dengan mereka, sehingga mereka merasa bahwa kita mau untuk bersama-sama menghargai mereka. Kita juga melayani mereka, misalnya mengantar, menjemput, melakukan sesuatu yang mereka minta. Itu adalah jenis-jenis bentuk pelayanan yang bisa menunjukkan betapa kita care kepada mereka. Bahasa kasih yang bisa membuat mereka lebih terbuka ketika kita memberitakan Injil. Juga kalau di dalam keluarga, sentuhan adalah penting. Kalau suami istri harus saling memeluk, anak dengan orang tua supaya hubungan menjadi akrab. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dengan saudara kita, mungkin dalam bentuk sapaan. Misalnya kita mengatakan selamat pagi, good morning, atau melalui WhatsApp kita, melalui Facebook kita menyapa, like status dan lain sebagainya. Itu membuat satu hubungan yang membuat kita lebih mudah untuk bersaksi, saudaraku. Karena segala sesuatunya ada 3 step yang harus kita lakukan untuk bagaimana bersaksi. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah memperhatikan atau care, seperti yang kita tadi pelajari di 5 bahasa kasih dari Gary Chapman. Yang ketiga adalah kita harus memberitakan atau share. Ada berita yang harus kita bawa. Di Roma 10:14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan mengenai Yesus Kristus. Dan jangan khawatir, misalnya ketika kita memberitakan dan kita tidak yakin, saya bukan orang teolog, saya bukan ahli agama, saya tidak mengerti penuh mengenai apa yang saya katakan. Tapi cukup saudara percaya satu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka harus tahu bahwa ada jalan keselamatan, jalan menuju Bapa, dan jalan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda cukup memberitakan itu, saudaraku. Karena saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya akan memampukan kita untuk memberitakan dengan benar, akan memampukan orang tersebut untuk percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita memberitakan kabar baik itu, ternyata orang
kalau sudah mati bisa masuk sorga. Bagaimana caranya? Bukan dengan berbuat baik, saudara. Bukan dengan melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi cukup hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menjalani kehidupan sesuai dengan iman kita. Paul Liddell mengatakan, Roh Kuduslah yang membuat seseorang bertobat, bukan kita. Sebagai duta istimewa Yesus Kristus, saudara dan saya, kita dapat menyampaikan berita itu melalui kata-kata. Kita juga dapat menyatakan melalui kepribadian dan hidup kita, kesaksian hidup kita yang telah diubahkan oleh anugerah Yesus Kristus. Tetapi janganlah kita berpikir bahwa kita pernah membuat satu jiwa bertobat dan membawanya kepada Yesus Kristus. Tidak seorang pun dapat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Dia. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh dunia dan di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah mengajari kami bagaimana kami bisa bersaksi. Kami bisa bersaksi melalui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian untuk orang lain melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kami. Kami juga bisa bersaksi melalui perkataan kami, di mana kami harus berdoa, kami harus care, dan kami harus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika berita itu diberitakan, Roh Kuduslah yang akan membuat mereka yang mendengar bisa beriman dan percaya kepada Tuhan sebagai Juru Selamat, penebus yang hidup dari saudara dan saya yang percaya. Dan biarlah berkat yang dilimpahkan kepada saudara dan saya untuk supaya kita semua yang diberkati hidup menjadi berkat, hidup memberitakan Injil, hidup melakukan kehendak Tuhan, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.